Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummatid dunya nuzihat minha khayfatul islam wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawil Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada hari ini di rumah yang dicintai Allah, di majlis yang insya Allah diberikan keberkahan, di minha arba'atun hurum, di bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan di antara 12 bulan. Bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Siapa saja yang menebar kebaikan pada 4 bulan ini, kebaikan mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang menebar keburukan pada 4 bulan ini, keburukan mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan Muharram ini menjadi salah satu bulan minha arba'atun hurum? Menjadi salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Yang tahu jawabannya cuma Allah. Tapi manusia bisa mengambil hikmah. Para ulama mengatakan kenapa bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Karena pada bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. Dan peristiwa besar itu terjadi, sebagian besar terjadi pada bulan Muharram. Apa saja peristiwanya? Adam alaihissalam diutus oleh Allah turun ke muka bumi. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah, maka Allah berbicara dengan para malaikat. Wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, kenapa manusia ini engkau jadikan, kau turunkan di muka bumi jadi khalifah? Nanti manusia ini saling berpecah, saling bertumpah darah, saling berselisih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Kata malaikat, kami yang setiap hari bertasbih, mensucikan engkau, memuliakan engkau, apakah tidak cukup ya Allah? Kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak pernah engkau ketahui. Maka diciptakanlah Adam alaihissalam. Setelah Adam diciptakan, maka Allah perintahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud di sini Pak bukan sujud beribadah, tapi sujud menghormati Adam. Seluruh para malaikat sujud kecuali iblis. Karena penyebab inilah iblis terusir dari surga. Tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga dalam masa yang cukup lama. Sampai pada batasnya Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Secara syariat Adam memakan buah kuldum. Tapi kalau secara hakikat Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Maka diusirlah Nabi Adam turun dari surga, turun ke muka bumi. Awal diturunkan di kawasan Jeddah. Jeddah itu asal namanya Jeddatun. Sedangkan Adam diturunkan di pendapat para ulama ada dua. Yang pertama namanya daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Yang kedua namanya Sri Lanka. Diturunkanlah Adam karena melanggar larangan Allah turun ke muka bumi. Ketika turun di muka bumi Adam malu. Adam menyesali perbuatannya melanggar larangan Allah. Kemudian Adam sujud sambil baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam ini membaca doa ini minta ampun kepada Allah? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa, kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? As-Surah hari ini 10 Muharram. Nuh alaihissalam diutus oleh Allah di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun. 950 tahun. Mengajak kaumnya berdakwah laila wan nahara, siang dan malam, anytime, every time, 24 jam. Sampai pada batasnya Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah dan berdoa. Doa itu diabadikan Allah dalam Quran. Apa doanya? Wa qala Nuh ya Rabb la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah turunkan bencana banjir yang sangat besar. Kata ulama, tidak ada banjir yang sangat besar sampai hari kiamat kecuali banjir yang Allah turunkan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Orang kafir di muka bumi ini mati, yang tinggal hanya 83 orang yang diselamatkan oleh Allah dari kelompok orang beriman. Menurut sejarah, kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Namrud. Kemudian Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrud, pemerintah berkuasa ketika itu. Maka sebelum dilempar ke dalam api, ulama mengatakan tidak ada api yang sangat besar yang lama bertahan. Konon katanya api yang membakar Ibrahim itu hidup 40 hari 40 malam. Sebelum dilempar Ibrahim ke dalam api itu, Azar, ayah Ibrahim ini, berkata kepada Namrud, sebelum kita lempar Ibrahim ke dalamnya, lepaskan pakaian Ibrahim. Ibrahim ditelanjangi. Dalam keadaan telanjang seperti itulah, Ibrahim dilempar dalam api yang sangat besar. Itu yang kata Nabi SAW,
di hari kiamat nanti satu-satunya manusia yang diberikan pakaian langsung oleh Allah, Allah sendiri yang memberikannya, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim adalah satu-satunya manusia yang rela ditelanjangi karena Allah. Ketika Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya hai api, berilah keselamatan, dinginlah, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ibrahim diselamatkan Allah. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, meninggalkan medan dakwah tanpa perintah dari Allah. Allah ceritakan dalam Quran, wa dhannuni, dan begitu juga dengan Yunus alaihissalam, izahaba muradiba, dia meninggalkan kampungnya dalam keadaan marah. Maka Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya, menaiki sebuah kapal yang sangat besar. Di atas kapal berlakulah keputusan Allah, diundilah nama Yunus keluar 3 kali. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal. Allah marah, Allah murka. Allah marah. Kenapa? Karena Yunus meninggalkan medan dakwah. Yunus meninggalkan kampungnya tanpa izin dari Allah. Maka ketika Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, ditangkaplah oleh ikan yang sangat besar. Sebagian para ulama mengatakan ikan itu nun, ikan paus. Sebagian lagi mengatakan hud, sahibul hud, sahabat ikan besar. Ikan besar ini seperti ikan paus. Maka ditangkaplah Nabi Yunus alaihissalam, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dalam Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan, ikan yang memakan Nabi Yunus itu bukan 1 ekor, 2 ekor. Karena Nabi Yunus ketika dilemparkan, ditangkap oleh ikan yang sangat besar, ikan besar ini dimakan lagi oleh ikan yang besar. Makanya Allah menggunakan kata zuluman, zalama yazlimu zulman, kegelapan demi kegelapan. Kegelapan di dasar lautan, kegelapan di malam hari, kegelapan dalam perut ikan. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan. Fastajabna lahu, Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. 4. Yang kelima, Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, maka Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di singgasana Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh orang yang akan membunuhnya. Begitu hebat skenario Allah. Nabi Musa dilahirkan dari rahim seorang ibu, istrinya istri daripada Imran. Kapan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan? Ketika ada raja penguasa zalim ketika itu. Penguasa zalim ketika itu diberi gelar Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Nama aslinya Manaftah, anak Ramses II. Maka ketika itu kapan Nabi Musa dilahirkan? Ketika Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? Bola api dari Baitul Maqdis datang, kemudian menghancurkan singgasananya. Seluruh mereka mati, yang hidup hanya sekelompok kecil Bani Israel. Malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi, mimpi yang sama. Akhirnya Fir'aun berkata kepada penasihat spiritualnya, sesungguhnya aku mimpi 3 malam berturut-turut. Sama, ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan singgasanaku. Kemudian kita semua mati, yang selamat hanya sekelompok Bani Israel. Kalau menurut kalian, kira-kira apa arti mimpiku ini? Kata penasihat Fir'aun, wahai raja, kalau mimpimu seperti itu tandanya akan lahir satu bayi dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana engkau. Maka malam itulah Fir'aun membuat keputusan, cari setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, bunuh. Saat itu Musa dilahirkan. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummi ma yuha. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ibu
lahirkan bayi itu. Ketika sudah dilahirkan, kalau kau masih takut, susukan bayi itu. Kalau kau masih takut, hanyutkanlah bayi itu. Kata Allah, bayi yang kau hanyutkan itu akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Bayi itu pasti akan kami kembalikan kepada engkau. Maka dihanyutkanlah Musa kecil ini. Hebatnya Allah. Ibu Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Nanti ketemu dengan Fir'aun, anaknya akan dibunuh. Tapi satu orang hamba takut dengan hamba lainnya, maka ketakutan itu makin didekatkan oleh Allah. Ibu Musa takut dengan Fir'aun, nanti anaknya dibunuh. Justru Musa kecil hanyut di sungai, terdampar di tempat pemandiannya Fir'aun. Berapa lama Nabi Musa diambil oleh Fir'aun? Nabi Musa mengasuh Fir'aun, Asia istri Fir'aun. Berapa lama dia mengasuh Musa? 40 tahun. Coba bayangkan, Allah biarkan Fir'aun mengasuh Musa. Musa diasuh di tengah-tengah orang yang akan membunuhnya. Selama 40 tahun itu Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun. Keluar dari istana, dilihat oleh Musa ada kelompok 2 pemuda dari bangsa Kibti. Bangsa Kibti ini bangsanya Fir'aun. Yang kedua kelompok Bani Israel. Kedua kelompok ini saling bertikai, berselisih, berkelahi. Maka Nabi Musa berusaha untuk melerainya. Akhirnya Nabi Musa memukul salah seorang pemuda dari bangsa Kibti. Kemudian bangsa Kibti itu mati. Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Sebab itulah Musa meninggalkan kota Mesir menuju kota Madian 100 km. Berjalan. Selama berjalan itulah Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Apa kata Musa? Ya Allah, ampuni saya. Saya telah berbuat zalim. Saya telah berbuat aniaya. Maafkan saya ya Allah. Taubat Nabi Musa ketika itu diterima oleh Allah. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Ini pelajaran buat kita. Berarti di minha arba'atun hurum. Di hari ini 10 Muharram, selain daripada kita melaksanakan ibadah puasa, angkat tangan berdoa kepada Allah. Karena dulu pada hari Asyura 10 Muharram, maaf, tidak ada satupun doa para nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ada masalah dengan harta, doa. Ada masalah dengan keluarga, angkat tangan. Ada masalah dengan pekerjaan, angkat tangan. Ada masalah dengan diri dan keluarga lainnya, angkat tangan. Maka di Asyura 10 Muharram ini, setiap kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, jangan lupa untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Yang tidak berpuasa hari ini tidak ada masalah. Tapi yang jelas jangan lupa di 10 Muharram ini, Asyura ini, angkat tangan minta kepada Allah. Karena selalu banyak doa yang dikabulkan oleh Allah. Seluruh kejadian-kejadian besar hampir terjadi di bulan Muharram. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan 10 Muharram di 1447 Hijriah. Kita tak pernah tahu lagi dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan di 1446 Hijriah semua amal kita diterima oleh Allah dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan tahun baru ini semangat baru untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, muamalat kita, muasarat kita, dan memperbaiki akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.